Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yolanda Gustira dari kelas 2C dengan NPM C1C02416 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita sudah kedatangan nih Duta Baca Unip 2022. Kita bisa kenalan dulu nih dan ceritain sedikit tentang latar belakang mahasiswa nih, kakaknya kampus. Oke semuanya, hai, perkenalkan saya Yulia Kasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021 dan sekarang saya berkesempatan untuk hadir di podcastnya Yolanda. Nah, kalau untuk background mahasiswa, saya masih merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang saat ini sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir sebagai mahasiswa. Dan saya juga merupakan Duta Baca Universitas Bengkulu tahun 2022 sampai 2024. Masa periodenya itu 2 tahun, teman-teman. 2 tahun gitu. Ina, aku boleh nanya gak nih, apa yang motivasi Ina nih buat ikutan Duta Baca Unip 2022? Oke, kalau di dalam motivasinya kenapa? Karena sebelumnya ya teman-teman, saya tuh pernah mengikuti banyak sekali semacam pemilihan seperti itu, putra putri kampus untuk duta kampus untuk FKIP pernah ikut, untuk duta kampus di Universitas Bengkulu juga pernah ikut, tapi cuma batas lulosnya cuma di bagian di duta fakultas dulu, jadi itu pun masih ada lagi, sebelumnya masih gagal di bagian sana. Duta SDJ juga pernah ikut, tapi kami hanya sekedar sebagai finalis saja. Lalu kemudian pembukaan untuk Duta Baca Universitas Bengkulu yang diselenggarakan di Perpustakaan Universitas Bengkulu, dan itu saya tertarik untuk ikut. Motivasinya kenapa? Karena ini adalah representasi dari mahasiswa yang bisa menjadi contoh atau semacam mahasiswa yang bisa merepresentasikan bagaimana sih mahasiswa UNIP, apakah mereka suka membaca atau bagaimana. Jadi representasi dari mahasiswa UNIP-nya untuk skala yang besar gitu. Jadi itulah kenapa ada Duta Baca. Jadi alasannya motivasinya itu biar mahasiswa UNIP ini ada representasi sebagai mahasiswa yang memang suka literasi dan mengerti serta menyebarkan atau memperkenalkan dan juga menyemarakan namanya literasi di tingkat universitas. Terus Ina, aku mau nanya nih, apa saja nih tugas Ina pas jadi Duta Baca dulu nih? Oke, tugasnya dari Duta Baca itu sebenarnya kurang lebih sama seperti duta-duta yang lainnya, karena kita representasi dari lembaga atau organisasi yang kita bawa. Jadi sebagai Duta Baca tentu saja kami terus memperkenalkan dan membrandingkan ya tentang literasi, perpustakaan UNIP, tentang mahasiswa, dan segala hal yang berkaitan dengan literasi, perpustakaan, itu semua adalah tugas pokok kami. Contohnya kami banyak membuat semacam program dan juga sering aktif di Instagram Duta Baca UNIP. Juga ada teman-teman selain UNIP Debrani, kita juga punya Duta Baca UNIP untuk akun Instagramnya. Jadi di sana tugasnya ya kita memperkenalkan tentang literasi, memperkenalkan PT Perpustakaan UNIP, lalu juga kita aktif share atau membagikan informasi-informasi yang ada di perpustakaan UNIP kepada mahasiswa untuk skala lebih luasnya gitu ya. Banyak ya tugasnya. Iya, tapi begitulah Kak Yolanda ya, tentang ya sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia literasi. Terus ada nggak nih program atau kegiatan yang Ina bangga ini selama jadi duta? Kayak program yang saya banggakan itu, kami punya program kemarin itu nobar, kami bedah film pendek yang ada di YouTube atau di platform lain ya. Nah, setelah kami mengumpulkan seluruh perwakilan dari organisasi yang ada di Universitas Bengkulu, nah kami ajak dan undang mereka di ruang audiovisual Universitas Bengkulu, PT Perpustakaan UNIP. Di sana
sana kami membedah film, kami ajak mereka untuk literasi digital tentang perfilman Indonesia, nilai moral dari film tersebut. Lalu kami ada juga seminar-seminar pengenalan, misalnya pengenalan untuk mahasiswa baru yang belum mengenal tentang Universitas Bengkulu, lebih terkhususnya ya untuk perpustakaan. Nah itu ada programnya di mana ada seminar untuk pustakawan atau pemustaka baru gitu, untuk mahasiswa baru. Jadi kita memperkenalkan di perpustakaan UNIP ini bagaimana sistem simpan bukunya, meminjam buku gitu kan, sirkulasi ya. Lalu juga bagaimana proses pengembaliannya, berapa jumlah buku yang bisa dipinjam dan batas pengembalian seperti apa, lalu apa saja koleksinya, bagaimana kode-kode dan lain sebagainya juga di sana itu sudah ada. Dan itu kalau untuk seminar seperti itu, agenda seperti itu biasanya setiap tahun memang ada. Dan masih banyak lagi teman-teman, karena di Universitas Bengkulu khususnya di perpustakaan UNIP ini sering mengadakan atau sering mengundang ya orang-orang atau narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya atau narasumber terkenal. Contoh-contohnya motivator dari Jakarta, lalu juga beberapa juga dari dosen atau juga orang luar negeri pernah datang ke perpustakaan UNIP. Dan di sana kita sudah memperkenalkan dan terus memperkenalkan ya tentang literasi, duta baca, dan apa itu peran penting dari perpustakaan sebagai jantung informasi universitas. Dan dia banyak sih program banggaan, cuma yang memang masih berkesan sampai sekarang itu adalah nobar, lalu ada juga seminar untuk pustakawan baru atau pustaka baru, lalu ada juga seminar dari beberapa tokoh-tokoh narasumber atau tokoh atau narasumber yang terkenal yang pernah diundang di Universitas Bengkulu, khususnya di perpustakaan UNIP. Kalau yang pas PKKMB kemarin, yang di apa ya, yang pengenalan kemarin itu juga masuk ke ya, itu juga masuk ke dalam programnya karena sebagai representasi dari perpustakaan UNIP ya, jadi kita wajib untuk memperkenalkan perpustakaan UNIP itu seperti apa, ruangannya, sistemnya, lalu apa saja yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di perpustakaan, itu juga diperkenalkan di sana. Dan itu menjadi program tahunan dan akan terus berganti ya orangnya, siapa talentnya di sana, karena menyesuaikan juga dengan siapa duta bacanya, duta yang baru. Wow, keren guys. Terus Inga, ada nggak nih tantangan yang Inga hadapinya dulu selama menjadi duta baca itu, dan gimana sih cara Inga buat menghadapi tantangan tersebut? Oke, kalau untuk tantangan, kalau kita bicara tantangan sama tuntutan ya, kayaknya itu lebih ke bagaimana perspektif kita ya. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri begini, agak susah juga kalau seandainya kita tuh bergerak tuh secara sendiri gitu. Jadi sebagai mahasiswa yang ingin mengajak teman-teman yang lain untuk aktif di kegiatan literasi atau mengerti dan memahami apa itu literasi, perpustakaan, buku dan lain sebagainya, itu perlu juga ada dukungan dari mungkin instansi yang sudah ya seperti perpustakaan UNIP. Setelah itu dari mana lagi? Oh mungkin untuk sekali dulu mungkin bisa ke fakultasnya, setelah di fakultas mungkin ke prodinya, setelah ke prodi mungkin bisa ke kelas-kelas masing-masing. Nah itu perlu untuk banyak orang ya, bahu-membahu, apalagi untuk tingkat universitas. Bengkulu ini kan universitas terbaik di Bengkulu ya, dan skalanya juga besar dibanding universitas yang lain gitu yang ada di Bengkulu. Jadi memang lebih ke orang-orang yang ingin kita ajak memperkenalkan, membrandingkan, mempertahankan dan menjadi representasi dari mahasiswa UNIP yang memang cinta literasi, menyukai buku dan menyemarakkan tentang literasi, serta juga aktif di kegiatan-kegiatan yang membawa literasi buku ke dalam keseharian mereka. Nah itu satu hal tantangan yang besar juga, karena kita seperti yang kita pahami tidak semua orang itu kan suka membaca, karena memang ada orang yang lebih suka mendengar, lebih suka menulis, lebih suka berbicara seperti itu. Ada yang tidak suka membaca, memang ada, mungkin bukan tidak suka, tapi mereka belum menemui titik di mana mereka sukanya. Karena sebetulnya dari membaca itu kan susah ya,
bukan berarti gini, kita semua orang tuh bisa membaca buku, tapi tidak semua orang tuh bisa memahami, tidak bisa memaknai lalu menceritakan kembali, kan tidak semua orang tuh bisa ya. Jadi itu juga sebuah tantangan kami sebagai duta baca juga. Kenapa? Karena kami bukan hanya membawa selempang duta atau menjadi representasi yang memang duta baca nih, duta baca nih. Atau orang mungkin akan bilang kami kayak, oh berarti sering baca buku terus berapa hari sehari habis berapa kak buku yang dibaca. Padahal tuh bukan hal yang tentang berapa kali buku harus dibaca dalam sehari atau tentang suka baca buku dan lain sebagainya. Memang kami menyukai membaca. Sebenarnya saya suka membaca, tapi ada hal yang tidak saya sukai juga. Mungkin sesuatu yang berat, mungkin yang agak susah dicerna, mungkin kita tidak suka. Itulah kata orang sebenarnya, untuk kita cuma perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta, dan kita perlu mencari buku itu. Ketika kita mendapatkan buku itu, kita akan jatuh cinta. Nah, kalau saya suka membaca di bagian self improvement atau juga untuk di novel dan juga biografi. Saya suka baca-baca biografi seperti itu. Nah, itu kan perlu kita cari, dan untuk mengarahkan mahasiswa mencari di mana letak atau jenis buku apa yang dia suka, itu kan bukan suatu hal yang mudah dan cepat ya. Dan juga kita perlu ruang, perlu waktu, perlu orangnya juga gitu yang perlu diajak untuk kegiatan seperti itu. Jadi perlu memang bagusnya ada kegiatan lain lagi yang mungkin agak berbeda. Misal kalau kemarin kan di perpustakaan itu sering ada kegiatan teman-teman menulis cerita pendek, artikel, atau penulisan seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang memang suka suka menulis novel atau suka membaca novel, sehingga mungkin mereka perlu atau mau gitu atau berminat ketika ada kegiatan yang tentang membahas tentang novel, tentang novel terkenal, membedah novel gitu. Mungkin ada juga lagi yang suka di bagian biografi. Biografi siapa yang mereka suka. Nah, itu perlu ada lagi semacam hal bagusnya itu kami kemarin sempat rancang atau terpikirkan untuk berkomunitas baca buku, yang dimana kita mengumpulkan siapa saja yang berminat untuk membaca buku, lalu setelah kita bahkan baca dari buku apa yang mereka suka. Mungkin biografi, mungkin satu lagi suka yang artikel atau buku ensiklopedia, buku novel dan sebagainya. Mungkin beda-beda, boleh beda, tapi nanti dijadikan satu. Mereka harus menceritakan apa yang mereka baca gitu. Setelah itu apa insight atau pengalaman setelah pengetahuan baru yang mereka dapat, dan itu mereka share. Karena itulah titik menurut saya itu titik yang udah lumayan tinggi ya, udah bagus gitu, titik yang dalam gitu. Kalau seorang mereka sudah bisa mencari apa yang mereka suka, apa yang menjadi interest dari mereka, lalu kemudian mereka setelah mereka baca, apakah mereka bisa untuk menceritakan kembali, dan apakah mereka bisa menciptakan semacam pertanyaan kritis dari apa yang mereka baca, atau bisakah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ada di kepala, atau POV lain dari mereka, dari penulis, dari mereka, dan dari orang lain. Bagaimana mereka bisa mengungkapkan itu, lalu kemudian apakah bisa mereka untuk menulis kembali gitu ya. Karena nggak semua orang tuh, kan ada orang tuh semacam sudah baca, sudah selesai, tidak lagi. Nah, kalau orang yang sudah bisa mencari, setelah dibaca mereka bisa memahami, memaknai, dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang, POV kalau istilah sekarang, terus mereka bisa menceritakan kembali, entah menulis ulang atau bagaimana. Itu suatu hal yang menurut saya udah titik yang dalam ya sebagai seorang mahasiswa. Apalagi kalau sudah bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan kritis atau critical question atau comprehension question gitu untuk mereka. Mungkin kalau untuk tantangan dan sebagainya itu kembali lagi di kita juga sebagai, cuman memang kita tidak bisa satu orang saja. Apalagi kita hidup bernegara ya, kita nggak bisa satu orang saja yang memang cinta baca, terus kita dengan satu kekuatan ini harus mengajak 1.000 orang, 10 orang. Itu hal yang susah. Itulah kenapa ketika kita bikin komunitas atau semacam, misalnya contoh semacam duta baca yang lain mengajak gitu kan, oke, berarti ada semacam kerjasama di satu sama lain, sehingga walaupun sedikit demi sedikit, tapi karena ada teman yang membantu, dia menguatkan juga dan mengarahkan kita juga untuk tetap bisa mencari atau tetap memperkenalkan literasi, perpustakaan, dan buku pada teman-teman yang lain. Itu bisa menjadi semacam penguat juga karena sebagai duta baca untuk terus memperkenalkan Universitas Bengkulu, perpustakaan, buku, dan literasi. Wow. Oke, hingga lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
dari sudut pandang Inga nih, menurut Inga gimana kondisi minat baca mahasiswa sekarang, minat baca mereka di era sekarang? Oke, kondisi minat baca sebenarnya kalau kita untuk di angka yang serius yang pasti ya, itu di perpustakaan UNIP itu kan ada sistemnya. Di sana sebelum masuk itu kita harus mengisi data pengunjung di sana. Kenapa? Berapa per fakultas itu yang sering datang? Ada tuh berapa persen dari berapa 8 fakultas ya kita. Fakultas mana yang paling banyak mengunjungi perpustakaan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dan itu skala untuk mengukurnya itu nggak bisa dalam sehari. Perlu kayak mungkin dalam 6 bulan ini fakultas FKIP terbanyak. 6 bulan ke depan bisa jadi FEB dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari beberapa sudut pandang kita sekarang ya, yang secara tampak oleh kita bukan berdasarkan data, itu kalau untuk minat baca di perpustakaan UNIP, khususnya untuk mahasiswa UNIP sendiri ya, itu sebenarnya mahasiswa UNIP ini sudah sangat bagus untuk mencintai buku dan berkunjung perpustakaan. Itu terbukti dengan adanya tanggapan mereka di Instagram atau sosial media perpustakaan UNIF dan Duta Baca. Jadi di sana mereka kadang pertanyakan bagaimana Kak meminjam buku, bagaimana cara pembeli buku, kenapa Kak cuma bisa minjamnya cuma 2 buku dan itu pun diperpanjang pun cuma sekali 2 kali gitu. Kenapa nggak di waktu yang lama? Berarti ini sudah menunjukkan dong bahwasanya minat baca dan ketertarikan mereka ini terhadap bacaan itu bagus gitu. Apalagi juga mahasiswa yang lain yang sedang mengerjakan skripsi seperti saya ya, seperti Inga sendiri itu banyak yang di perpustakaan sampai sore kadang-kadang mereka lupa untuk jam istirahat kan ditutup ya kan. Kadang mereka lupa keluar sampai pun kadang-kadang sudah di warning atau di sounding untuk waktunya pulang begitu. Nah, kalau kita lihat di sana sebenarnya memang sudah dikategori banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya literasi, pentingnya membaca buku dan memahami, dan ketertarikan mereka itu kembali lagi mungkin ada mahasiswa yang belum menemukan ketertarikan atau belum interest dengan bacaan. Nah, untuk mencarinya itu selain daripada kita mengajak, mereka pun harus membuka diri. Ya, mereka pun harus membuka diri. Contoh misalnya Yolan misalnya suka bacanya novel, sedangkan di perpustakaan itu novelnya banyak, dan Yolan harus membuka diri untuk mencari novel di perpustakaan UNIP gitu. Biar Yolan tuh tahu, berarti koleksi perpustakaan UNIP ini novelnya banyak gitu kan, ada bermacam-macam gitu ya. Dan kamu juga harus berani untuk, atau harus mau juga untuk coba pinjam deh, pinjam. Lalu kemudian kamu akan baca buku yang tertarik, mungkin yang lain lagi, aku baca yang lain. Nah, itu menemukan ketertarikan dan interest kita di sana itu yang mungkin agak susah. Selain kita harus mengajak, ya kita juga harus membuka diri. Kalau kita tidak mau membuka diri, teman-teman mahasiswa juga misalnya kami ajak untuk kegiatan segala macam, tapi kalian tidak mau membuka diri dan tidak mau mencoba sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang baru itu bagus, ya kita tidak akan pernah menemukan itu, apalagi membaca. Kita bisa memperhatikan ya, ketika orang banyak membaca, dia mungkin akan banyak lupa, karena ya kalau tidak baca apa yang mau dilupakan. Dan ketika mereka berbicara itu pasti berbeda dengan orang yang jarang membaca. Ketika menulis pun mereka pasti bisa untuk memparafrase contohnya. Ya, kalau orang tidak bisa memparafrase, mungkin kemungkinan dia kosakatanya belum banyak menemukan kosakata baru atau beragam kosakata. Dan beragam kosakata itu kita dapatkan selain daripada kita mendengar misalnya podcast atau lagu atau segala macam, itu kita perlu membaca. Kembali lagi, membaca itu adalah suatu hal yang sangat krusial saat ini. Sebab apa? Informasi hoax dan semacam berita-berita salah itu sangat cepat berkembang. Apalagi sekarang itu TikTok ya, banyak gitu kan, aplikasi platform yang seperti itu. Nah, itu bisa saja kalau kita tidak literasi, kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mencari kebenaran, suatu kebenarannya, kita tidak kritis di sana, kita pasti akan terjerumus dan bahkan kita bisa juga menyebarkan sesuatu hal yang salah atau mengandung sara, dan itu tidak baik, apalagi untuk citra mahasiswa. Jadi perlu sebelum apapun, misalnya sekarang tuh kan tentang misalnya penetapan RUU, penetapan dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan yang lain dilakukan pemerintah, kan mahasiswa sekarang tuh kritis ya. Apapun tuh mereka pasti akan menyuarakan aksi dan segala macam, atau mereka memperjuangkan atau memberikan semacam hak
minta suaranya atau berkomentar lah di sosial media dan lain sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa kita perlu mencari tahu benarkah berita yang disebarkan itu, karena banyak oknum-oknum yang menggiring opini untuk menghasilkan atau mencari peruntungan untuk mereka sendiri. Jadi perlu sebagai mahasiswa, jadi jangan sampai kita memang memperjuangkan hak rakyat, tapi jangan sampai kita mempermalukan rakyat dengan menjadi mahasiswa yang tidak aware, tidak sadar dengan literasi. Pentingnya untuk literasi, balik literasi dibaca lagi gitu. Mungkin itu sih kalau ininya. Kalian ada lagi? Mungkin Indah punya tips atau pesan nih buat mahasiswa yang pengen mulai membaca tapi karena hal males tadi. Oke, mungkin kalau tips dari aku ya, kalau misalnya kata-kata contoh misalnya yang tadi hanya perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta, maka carilah buku itu, masih juga kurang. Mungkin kalian perlu mencari semacam contohnya, public figure, entah siapa gitu. Kayaknya sekarang itu Safiera misalnya, siapa lagi, kayak Jerome Pauline atau siapa lagi gitu kan, artis-artis yang sekarang atau selebgram sekarang yang terkenal gitu kan, yang memang punya pemikiran yang bagus. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Mereka tuh pasti sering baca dan pasti mereka tidak mungkin dalam sehari tidak membaca. At least membaca berita yang ada di sosmed, lalu searching lagi atau googling lagi gitu. Nah, kalau kita terusan malas, nanti kan sekarang tuh ada brain rot ya, di mana kita kerusakan otak atau otak kita tuh ya kasarnya itu hanya memproduksi sampah-sampah yang tidak berguna gitu otak kita. Jadi kenapa tipsnya lagi? Ya itu tadi, kamu memangnya mau menjadi generasi yang terbelakang dalam segi keilmuan, terbelakang dalam segi kemajuan teknologi? Bukan berarti kamu main handphone terus kamu udah maju teknologi ya, bukan berarti. Yang memang betul-betul melek teknologi itu adalah ketika kita bisa memanfaatkan, mencari informasi yang betul-betul akurat dan kredibel, bisa dipercaya, nah itu baru dikatakan melek teknologi. Jadi bukan yang asal nge-share, asal posting, atau ikut-ikutan tren yang istilahnya itu sekarang tuh FOMO ya. Nah itu nggak bisa. Tipsnya adalah kalau memang susah, kamu cari public figure yang kamu suka, satu, atau kamu perlu untuk mencari tahu gitu. Mencari tahu apa kak? Kalau aku ya, misal ada satu yang lewat di satu kata atau satu istilah yang lewat di TikTok, Instagram atau semacamnya ya, aku googling gitu. Oh ini artinya apa? Dan kita memang harus memaksa diri kita untuk membaca. Kenapa? Karena hal-hal yang misalnya kita terpaksa terbiasa gitu. Sama kayak kalau kata Malaka itu terbentur. Itulah, kita harus dibenturkan terus dengan namanya buku, harus dibenturkan terus dengan namanya informasi. Lalu setelah itu baru kita tahu, kita paham, kita mengerti. Nah itu memang nggak bisa semudah ngomong ya, nggak bisa semudah ngomong kayak hari ini karena kita tuh kadang-kadang nggak konsisten dalam membaca. Kita perlu mencari apa yang menjadi kesukaan kita, entah itu orang, entah itu buku bacaan, pasti ada yang orang lain juga. Mungkin dalam dunia ini orang yang nggak suka membaca juga dan banget baca nggak mungkin, karena membaca itu adalah skill yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kalau kita nggak baca, kita bisa baca, kita tipe orang kan. Walaupun kita bisa istilahnya itu untuk kalau bahasa Inggris ya listening, dia speaking, saya speaking, dia reading, baru dia writing itu udah yang paling sulit gitu kan. Betul memang. Jadi kalau kita nggak bisa baca, kita nggak tahu apa yang akan kita tulis, dan ya kita nggak bisa dong untuk menceritakan ulang, memaknai dan lain sebagainya. Terakhir nih Kak, itu punya tips and trick mungkin buat teman-teman yang tertarik nih jadi duta baca mungkin. Tips and tricksnya kalau memang kalian mau jadi duta baca, selain daripada kalian memiliki interest atau tertarik atau minat di dunia bacaan atau minat pada buku, ya kalian juga harus mempersiapkan bagaimana sih seorang duta, representasi seorang duta itu seperti apa. Tipsnya mulai dari sekarang itu, kalau bisa jatuh cintalah dulu dengan bacaan.
entah bacaan apa mungkin yang bisa membawa insight pengalaman atau ilmu baru buat kamu cari dulu. Setelah itu kamu pastikan kamu harus konsisten dengan itu, dan menjadi duta juga punya tanggung jawab ya, punya perannya juga. Jadi jangan sampai ya ikut-ikutan kayak FOMO gitu istilahnya. Kita nggak boleh FOMO, karena lagi kita itu adalah representasi dari literasi mahasiswa UNED. Jadi memang harus mencerminkan Kayolan. Jadi representasi mahasiswa UNED bagaimana? Jangan sampai nanti duta bacanya nggak baca nih, asal nge-share, asal ikut-ikutan gitu kan. Misalnya lagi hype berita tentang ini, langsung share. Padahal belum dicek kebenarannya, apakah memang betul-betul kredibel dari sumber yang terpercaya atau tidak gitu. Itu. Lalu triknya lagi yang seperti duta-duta yang lain, selain kita memiliki penampilan yang menarik, kita juga harus memiliki wawasan yang memang memadai, apalagi tentang perpustakaan, tentang literasi. Lalu bagaimana sih cara kita membangun branding tentang dunia literasi di kampus Universitas dulu, di UNED, apalagi di perpustakaan UNED. Itu ya, setelah kita tadi suka baca, aku udah tertarik dengan misalnya entah orang itu, aku tertarik dengan tokoh ini karena dia tuh pintar banget, pasti dia tuh suka baca. Oh dia bacaannya apa gitu kan, oke, dia suka itu. Lalu kemudian aku juga suka membaca, misalnya membaca biografi, aku suka membaca biografi. Setelah itu di dalam biografinya aku udah pakai Instagram, entah pengalaman apa itu yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa menjadi tipsnya juga. Kalau memang mau jadi duta baca UNED, ya selain daripada harus melengkapi administrasi sebagai duta baca, ya kita memang harus punya wawasan, harus punya semacam tujuan untuk kenapa sih mau jadi duta baca. Dan itu ya memang perlu kayak pertanyaan why, how, itu memang masih harus ada dalam setiap kita mengikuti kegiatan dan apapun itu. Yang penting kita harus cinta dulu dengan literasi dan bagaimana sih mahasiswa yang berliterasi itu. Jadi kita berliterasi, lalu kemudian kita bisa menjadi menginspirasi. Nah itu semacam tips and triknya. Kalau lebih lanjut lagi boleh nanti DM atau kita diskusi lain lagi ya Kak Yolan ya. Nah itu guys, mungkin tips and trick nih buat teman-teman yang pengen nih jadi duta baca UNED selanjutnya. Oke, sampai sini aja podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.